Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Lilis Elvia. Kali ini saya akan membahas tentang reproduksi pada tumbuhan. Apa yang akan kalian dapat tentang reproduksi pada tumbuhan? Check it out. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, ada generatif dan ada juga vegetatif. Generatif sering disebut pertumbuhan secara kawin atau seksual, ditandai dengan bertemunya sel kelamin jantan dan juga sel kelamin betina. Pertanyaannya, apakah tumbuhan memiliki kelamin? Iya, bunga adalah kelamin dari tumbuhan. Bunga akan mengalami penyerbukan yang akan menghasilkan biji. Biji tersebut bila ditanam akan menghasilkan tumbuhan baru. Selanjutnya ada perkembangbiakan vegetatif. Vegetatif ada dua, ada alami, ada juga buatan. Vegetatif sering disebut aseksual atau tak kawin ataupun juga buatan. Reproduksi generatif, perkembangbiakan secara kawin atau seksual, ditandai dengan bertemunya sel kelamin jantan dan juga sel kelamin betina yang ada pada tumbuhan, yaitu pada bunga. Supaya mengenal bunga, kita harus kenal dengan bagian-bagian bunga. Yang pertama ada mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, kelopak, dasar bunga, dan juga tangkai bunga. Pertanyaannya, di mana letak sel kelamin jantan dan juga betina? Sel kelamin jantan terletak pada benang sari dan sel kelamin betina terletak pada kepala putik. Bunga setelah berkembang secara sempurna akan mengalami penyerbukan atau fertilisasi. Penyerbukan merupakan pertemuannya sel kelamin jantan dan betina atau putik dengan benang sari. Macam-macamnya banyak berdasarkan asal serbuk jarinya. Penyerbukan sendiri atau autogami terjadi pada suatu bunga yang memiliki putik dan benang sari sehingga mengalami penyerbukan sesamanya. Jadi satu bunga mengalami penyerbukan sendiri. Penyerbukan tetangga atau getonogan yaitu satu pohon yang banyak berbagai bunganya mengalami penyerbukan. Penyerbukan silang alogami atau kenogami yaitu penyerbukan antara bunga yang sama akan tetapi dengan pohon yang berbeda. Contohnya pada mangga. Penyerbukan bastar atau hibridogami yaitu penyerbukan antara pohon yang berbeda dan juga bunga yang berbeda, akan tetapi jenisnya sama. Macam-macam penyerbukan dengan vektor perantara, yaitu bunga mengalami penyerbukan dengan bantuan makhluk hidup ataupun benda mati, yaitu anemogami perantara angin, hidrogami perantara air, antropogami perantara manusia, zoidogami perantara hewan, malakomi siput, entomogami serangga, chiropterogami kelelawar, dan ornitogami burung. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada gambar di atas ya. Alhamdulillah kita sudah membahas perkembangan generatif. Sekarang kita membahas perkembangan vegetatif atau aseksual. Sebagaimana perkembangan vegetatif ini dibagi menjadi dua. Ada yang alami dan ada juga yang buatan. Yang alami ini tanpa campur tangan manusia, sedangkan sebaliknya yang buatan dengan campur tangan manusia. Apa saja cara perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan yang nanti akan kita bahas? Ada umbi lapis, umbi batang, beradi, tunas, akar tinggal, spora, dan tunas adventif. Sekarang kita bahas umbi lapis. Tahu dong gambar ini? Yap, ini adalah gambar bawang merah dan bawang bombay. Kalau kita belah bawang, terdapat akar, cakram, dan umbi yang berlapis-lapis. Umbi tersebut jika kita tanam akan menjadi individu baru. Nah, itulah yang disebut dengan umbi lapis. Gambar yang kedua yaitu ada umbi batang. Salah satu contoh dari tanaman yang berkembang biak dengan batang yaitu kentang dan ubi. Pada tanaman ini, batang beralih fungsi sebagai tempat penimbunan makanan dengan calon tunas kecil yang ada di sekitar pada batangnya. Contohnya pada kentang terdapat tunas-tunas
juga pada tanaman ubi yang sering kita makan dan sangat enak sekali itu. Geragih atau stolen, batang yang menjalar secara terus-menerus di mana pada ruas batang dapat muncul tunas-tunas baru. Contohnya bisa kita lihat pada gambar, yaitu pada stroberi dan juga pada kangkung. Kawan-kawan, pada masa pandemi COVID-19 ini harus meningkatkan sistem imun kita. Salah satu tanaman yang bisa kita konsumsi untuk meningkatkan imun kita adalah jahe. Jahe berkembang biak dengan cara tinggal atau rizoma. Apa sih rizoma itu? Rizoma itu adalah tunas yang muncul pada batang tumbuhan yang tumbuh secara mendatar di tanah. Contohnya banyak sekali. Ada keladi, alang-alang, jahe, kencur, kunyit, temu ireng, temulawak, dan masih banyak lainnya. Tunas. Tunas merupakan tumbuhnya anak yang muncul di samping tumbuhan induknya. Contohnya ada pisang, bambu, dan juga tebu. Tunas adventif. Berbeda dengan tunas yang kita bahas tadi, tunas ini yang tumbuh pada akar, daun. Contoh tanaman ini adalah cocok bebek yang bisa kita lihat pada gambar. Terdapat tunas pada daun yang nantinya akan menjadi tumbuhan baru. Hormogonium merupakan perkembangbiakan yang terjadi pada tumbuhan ganggang. Seperti dijelaskan pada gambar, ada tanaman Oedogonium dengan cara memutuskan benang-benangnya atau batang-batangnya. Itulah dengan cara hormogonium dan nantinya akan tumbuh individu baru. Pembelahan sel. Semua tanaman memiliki sel banyak atau multiselular. Sebagian dari tanaman memiliki satu sel atau uniselular. Salah satu tanaman yang memiliki satu sel adalah Chlamydomonas. Digolongkan dalam tanaman karena mempunyai zat hijau daun atau klorofil pada tanaman ini, menggunakan perkembangbiakan secara pembelahan sel. Vegetatif buatan, berkembang biaknya tumbuhan tanpa bantuan campur tangan manusia. Selain mencangkok, ada cara tradisional dengan cara merunduk. Cara merunduk bisa dilihat seperti pada gambar di atas. Kultur jaringan, dari namanya yang pasti modalnya hanya jaringan atau secuil jaringan tanaman, kita bisa mengembangkan menjadi banyak tanaman. Contohnya pada wortel, pisang, dan juga anggrek. Caranya dengan mengambil sedikit jaringan, kemudian dimasukkan ke dalam media, kemudian ditutup dan diberi sinyal violet dan akan menjadi tumbuhan baru. Itulah penjelasan dari saya. Semoga kalian mengerti ya apa yang saya jelaskan. Wassalamualaikum.